Wa an ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, qala, dia berkata, Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin, apa pendapatmu tentang seseorang, ahabba qauman, apa pendapatmu tentang seseorang yang mencintai satu kelompok, walam yalhaq bihim, tapi tak bisa menjumpai mereka. Apa pendapatmu tentang seseorang suka dia dengan satu kelompok ini, walam yalhaq bihim, tapi tak bisa bersama dengan mereka. Ada saudara kita yang sekarang sedang ikut mendengar kajian ini secara online, streaming di Papua. Rajulun ahabba qauman, dia cinta sama kita, sayang sama kita, tahu dia ada ngaji Riyadhus Shalihin subuh ini, walam yalhaq bihim, tapi dia tak bisa bersama dengan kita. Macam mana orang itu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al mar'u ma'a man ahab, al mar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Walaupun di dunia dia tak bersama, walaupun di dunia dia tak jumpa, kata Nabi, al mar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ini, pertanyaan ini menjadi jawaban bagi setiap orang yang risau karena dia tidak berjumpa dulu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk kelompok ini. Kok bisa masuk kita di situ? Rajulun ahabba qauman, seseorang yang mencintai sekelompok orang. Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Aisyah, ini sekelompok orang. Kita sayang sama mereka, kita cinta sama mereka. Walam yalhaq bihim, tapi kita tak bisa bersama dengan mereka. Apakah kita bisa bersama dengan mereka? Jawabannya ada di sini. Al mar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan kita bisa bersama dengan mereka, insyaallah. Karena kita mencintai mereka. Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an, dan kita selalu menyandingkan antara keluarga dengan sahabat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Karena ada dua kelompok yang memegang alihi saja, ashabihi tidak. Ada kelompok yang ashabihi saja, alihi tidak. Kita dua-duanya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Kita sayang kepada keluarganya, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, dan kita juga sayang kepada sahabat-sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina sahabat-sahabat, Sayyidina Ali, keluarga, masuk ahli bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian Habib sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi, karena takut dia hanya sayang kepada keluarganya, tidak sayang kepada sahabat. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membedakan antara sahabat Nabi dan keluarga Nabi. Hadis lain tapi bunyinya sama. Ada seorang yang berkulit hitam, orang Ethiopia, orang Afrika, memeluk Nabi. Izinkan aku memeluk engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, kenapa engkau peluk aku? Karena aku budak sahaya miskin hitam. Aku tidak mungkin bersama dengan engkau nanti di akhirat. Apa kata Nabi? Al mar'u ma'aman ahab. Jawabannya macam ini juga. Al mar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Bukan tengok warna kulit,
Kalau tengok warna kulit, tentu yang sama dengan Nabi itu Abu Lahab. Abu Lahab kan sama warna kulitnya dengan Nabi, orang paman dia. Yang ditengok bukan suku. Kalau suku, pasti yang sama dengan Nabi Abu Jahal. Abu Jahal Quraisy. Kita beda nasab, beda nasib. Lalu apa bekal kita menghadap dia? Satu, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Hadis ini bercerita tentang cinta karena Allah, bukan cinta nafsu. Jangan nanti diselewengkan hadis ini. Enggak jadi kau nikah sama dia, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ya boleh cintai bini orang. Setiap kata ahab, hub dalam Al-Quran pasti maksudnya adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang beriman lebih cinta kepada Allah. Satu-satunya kata hub yang bukan cinta kepada Allah dan bukan cinta kepada Rasulullah adalah ketika cerita qad syaghafaha hubba, dia sudah dimabuk hub cinta. Itulah satu-satunya cinta yang bukan cinta karena Allah. Siapa itu? Cinta Zulaikha kepada Yusuf. Waktu dia mengejar Yusuf dari belakang, koyak bajunya, ditariknya, qad syaghafaha hubba. Satu-satunya kata hub yang bukan karena Allah dan Rasulullah. Dan cinta itu menghancurkan dia. Apa yang membuat orang datang jauh-jauh dari Kulim, dari Sukajadi sana ke Rimbo Panjang ini, ke hutan belantara ini, subuh-subuh? Kalau subuh ini bukan dikhawatirkan polisi, karena polisi belum bangun. Yang dikhawatirkan ini begal. Ada yang sudah kena begal. Tolong kalau datang mengaji ke Rimbo Panjang jangan sendirian, pakai motor, berdua, bertiga. Kalau ada mau begal, begal dia duluan. Sebelum diambilnya motor kita, ambil motor dia duluan. Apalah yang membuat orang Kulim, orang jauh sana datang kemari? Jawabannya satu, hub, cinta. Kalau sudah cinta, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki. Karena cinta. Maka yang ditanamkan dalam hati itu adalah cinta. Almar'u ma'a man hab. Imam sudah takbiratul ihram, Allahu akbar. Makmum pun sudah ikut takbiratul ihram. Tiba-tiba datang Qais. Datang Qais, dilewatinya orang ini sholat. Qais orang gila. Dimaklumkan orang gila. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengamuklah orang yang dilewati Qais tadi. Kata orang yang sholat, kamu Qais, orang sudah sholat angkat takbiratul ihram, kenapa kau lewat tadi? Kata Qais, ma ra'aitukum, aku tak ada menengok kalian, tak ada nampak aku kalian. Kata Qais, tak ada nampak kami. Kata dia, tidak, aku tak ada melihat kalian. Lau ahbabtumullaha kama uhibbu Laila ma ra'aitumuni kama ra'aitum. Kalau betul cinta kalian kepada Allah sebagaimana cintaku kepada Laila, kalian tidak akan melihat aku sebagaimana aku tak melihat kalian. Yang kulihat hanya Laila. Kata Qais. Terdiam orang itu semua. Nah, kita yang gila itu Qais ini. Qais ini memang gila dia. Tapi syair-syair dia tentang cinta itu selalu dipakai ulama. Gila kau Qais, kenapa kau lewati kami? Kata Qais, aku tak ada melihat siapa-siapa, yang kulihat hanya Laila.
berarti bohong cinta kalian kepada Allah. Kalau memang betul kalian cinta kepada Allah, pasti kalian tidak melihat aku sebagaimana aku tak melihat kalian. Yang kulihat hanya Laila. Begitulah. Maka selalu dipakai syair-syair dia. Kalau cinta kepada Laila bisa membutakan orang kepada yang lain, apalagi cinta kepada yang menciptakan Laila. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman lebih cinta kepada Allah. Almar'u ma'a man ahab. Apa yang membuat Suhaib Ar-Rumi meninggalkan anaknya, istrinya, kebunnya, dagangnya, tinggal semua? Dia pergi bersama Nabi Muhammad SAW. Cinta. Motivasi yang paling kuat dalam hidup adalah cinta. Apa yang membuat anak pejabat, anak orang kaya, cantik, putih, tiba-tiba mau dilarikan seorang mahasiswa, anak orang miskin, orang kampung yang tak punya apa-apa, tinggal di kos-kosan, naik angkot? Cinta. Ditinggalkannya istana megah. Cerita cinta tak pernah berakhir. Habis Romeo and Juliet, bersambung lagi dengan siapa? Datuk Maringgi, Siti Nurbaya. Habis cerita Siti Nurbaya, datang Zainuddin dan Hayati. Habis Zainuddin, datang lagi ganteng-ganteng serigala. Cerita cinta tak pernah berakhir. Tapi cinta akan berakhir dengan kematian. Ada cinta yang tak berakhir dengan kematian. Apa dia? Almar'u ma'a man ahab. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda cinta? 3. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Kalau cinta banyak menyebut. Orang yang cinta pasti banyak menyebut. Maka banyak sebut dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Datanglah seorang perempuan mengejar-mengejar saya dari belakang. Ustaz, pikiranku kacau sekali. Aku ingat ini, aku ingat ini, aku ingat ini, aku ingat ini. Saya bilang biar supaya enggak ingat macam-macam, ibu bersolawat saja banyak-banyak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya kebetulan megang tasbih yang di cincin. Baru 500. Maksud saya mau saya tunjukkan ini. Mau saya tanya, mau tunjuk, tengok selawat saya. Untungnya sebelum itu saya tanya dia, ibu udah berapa kali selawat hari ini? Kata dia 3000 Pak Ustaz. Tak jadi saya tunjukkan. Rupanya dia udah berselawat 3000. Awak baru 500. Allah masih sayang sama saya. Coba kalau saya nggak nanya, ibu mesti banyak berselawat. Ini tengok 500. Aku 3000 Pak Ustaz. Malu kita kadang. Amal orang rupanya lebih banyak, cuman dia nggak cerita. Man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, dosa diampunkan 10. Wa huttan anhu asyara sayyiat, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas Allah 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan. 3. Maka amal banyak-banyak menyebut Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa tanda cinta? Tanda cinta berkorban. Korban harta, korban nyawa. Tanda cinta. Apa tanda cinta? Menjaga warisan. Seorang nenek-nenek memegang sapu tangan. Kata cucunya, kenapa lah nenek pegang sapu tangan, lapuk banyak itu di pasar pagi Arengka. Kata dia, bukan masalah sapu tangannya ini, tapi kenangan di balik sapu tangan.
inilah pemberian terakhir kakekmu. Kalau cinta berarti menjaga warisannya. Apa warisan Nabi? Masjid. Apa warisan Nabi? Al-Quran. Apa warisan Nabi? Sunnah. Apa warisan Nabi? Umat. Mesti kita jaga. 3 itu tanda cinta. Banyak menyebut, berkorban, menjaga warisan. Kalau ada orang mengaku cinta, tidak banyak menyebut, tidak berkorban, tidak menjaga warisan, berarti cintanya gombal, cinta palsu, hanya di mulut cakap-cakap saja, cinta omon-omon namanya. Kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Mudah-mudahan cinta kita tulus karena Allah. Almar'u ma'aman hab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ada orang yang cinta sama Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, tak berjumpa dengan Nabi. Ada. Hidup dia sezaman dengan Nabi. Sama-sama ada dia di bumi waktu itu. Ada Nabi, dia pun ada waktu itu. Tapi dia tidak jumpa dengan Nabi. Raja Ethiopia, namanya Najasyi. Ini Makkah, ini Afrika. Sebetulnya kalau dia mau datang, tinggal dia datang menyeberang dari Afrika, Laut Merah, pergi ke Makkah, jumpa. Tapi tak jumpa. Dan dia insya Allah termasuk yang bersama nanti dengan Nabi. Almar'u ma'aman ahab. Najasyi, Raja Ethiopia. Ada orang yang hidup sezaman dengan Nabi, tak jumpa dengan Nabi. Ada. Siapa dia? Uwais. Karena dia menjaga emaknya. Tapi dia nanti akan bersama dengan Nabi. Almar'u ma'aman ahab. Siapa aja orang Indonesia yang sezaman dengan Nabi? Siapakah orang Indonesia yang sezaman dengan Nabi? Siapa orang Indonesia sezaman Siapa orang Indonesia sezaman dengan Nabi? Orang Indonesia yang sezaman dengan Nabi, Kerajaan Kutai, Kalimantan Timur. Kerajaan Tarumanegara, Jawa Barat. Kerajaan Kalinggah. Kalau Gajah Mada, Pak Ustadz? Gajah Mada belakangan. Gajah Mada itu diperkirakan tahun 500-an Hijriah. Berarti sezaman dengan Imam Al-Ghazali. 500 tahun sesudah Nabi Muhammad SAW. Jadi macam manalah raja-raja Kutai dulu, nggak sampai dakwah ke mereka. Bukan bisa Nabi Muhammad streaming dari Madinah. Kalau seandainya waktu itu sudah ada streaming dan raja-raja itu tidak menerima dakwah Islam, maka dia kena azab. Tapi karena dia tidak sampai dakwah, dia termasuk golongan ahlul fatrah. Ahlul fatrah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak mengazab sebelum datang rasul. Itulah untungnya mereka yang hidup zaman itu. Tak kena azab dia karena rasul belum datang. Belum sampai dakwah kepada mereka. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati, maksudnya sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih